Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perbedaan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak baik itu seperti halnya binatang tawon dan binatang lalat. Binatang tawon, lebah madu, itu ibarat kata adalah mencerminkan sifat-sifat orang yang baik. Dan binatang lalat adalah simbol daripada sifat-sifat orang-orang yang tidak baik atau yang buruk akhlaknya. Ada 5 sifat yang baik dari tawon dan ada 5 sifat yang buruk daripada lalat. Yang pertama, tawon dia menghinggap adalah di tempat-tempat yang baik, seperti bunga dan pohon-pohon yang ada mengandung saripatinya. Gambarannya adalah orang-orang beriman, orang-orang yang baik akhlaknya mesti seperti itu. Orang yang baik akhlaknya, dia lebih senang untuk mendatangi tempat-tempat yang baik. Tempat-tempat yang baik itu seperti masjid, musalla, apalagi majelis-majelis ta'lim. Itu tempat-tempat yang baik. Tapi lalat kalau dia menghinggap ke tempat-tempat yang jorok, ke tempat-tempat yang kotor, di tempat sampah, di bangkai, di spiteng, di tahi, itu adalah gambaran lalat seperti itu. Artinya orang yang jelek akhlaknya, dia biasanya tidak akan mau datang ke tempat yang baik. Dia ke tempat yang jelek, diskotik lah, tempat biliar lah, tempat-tempat yang tidak ada kebaikannya di situ. Itu gambaran lalat seperti itu. Yang kedua, tawon selalu memakan yang baik, yaitu saripati bunga. Artinya gambaran orang beriman, orang yang baik hatinya, yang baik akhlaknya, mesti dia menjaga makan minumannya. Sandang, pangan, papan, itu semuanya dijaga yang halal, yang diridhai oleh Allah. Baik secara hissiyah itu adalah secara nyata. Artinya makanan yang halal, ayam yang disembelih, bebek yang disembelih secara islami, makan ikan dan sebagainya. Itu secara halal, secara hissiyah. Atau halal secara maknawiyah, yakni baik secara abstrak. Maksudnya apa? Kalau kita ingin makan ayam yang sembelih tadi, kalau kita kepingin makan ikan,
nasi campur, nasi pecel, soto Banjar dan lain sebagainya. Tentu kita tidak bisa langsung seperti itu. Nah, kita mesti berusaha untuk mendapatkan itu. Cara usahanya adalah kita membeli barang-barang tadi. Kita membeli pakai uang. Uangnya ini mesti adalah yang halal. Jangan berjual hasil menipu. Uangnya dari hasil tipu tadi dia jualkan makanan minuman, walaupun yang dia makan ayam, kambing, sebagainya. Tapi cara mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Maka ini tidak baik juga. Jadi orang beriman seperti halnya tawon kalau dia memakan saripati bunga. Orang yang saleh memperhatikan sandang pangan papannya yang halal, yang zahir wa batin, hissiyah wa ma'nawiyah. Tapi kebalikannya lalat, kalau tadi lalat sudah berhinggap di tempat yang kotor, yang jorok, yang bau, maka pasti yang dia makan adalah yang kotor juga. Lalat hinggap ke tahi, yang dia makan tahi tadi. Lalat hinggap ke bangkai, yang dia makan bangkai tadi. Artinya orang yang tidak baik, orang yang tidak saleh, orang yang tidak beriman kuat, dia tidak menjaga makan minumannya tadi. Sandang pangan papannya sembarangan. Yang haram dia makan, apalagi yang syubhat, tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Halal haramnya dibantas semuanya. Dibantas itu alahan daripada rakus lah. Kalau rakus ya makan begitu. Tapi kalau bantas ini bujur-bujur, kada beingat makan. Nah, itu gambaran yang kedua. Yang ketiga, kalau tawon tadi sudah makan yang baik, maka dia akan mengeluarkan yang baik. Apa yang dia keluarkan dari tawon tadi? Madu. Artinya itulah gambaran orang beriman. Kalau dia datang ke tempat yang baik, menjaga makanan minumannya yang baik, sandang pangan papannya yang baik, pasti keluar dari dalam hatinya yang baik-baik. Ketika keluar dari dalam hati, tercermin lewat mulutnya, ucapannya yang baik, tercermin daripada matanya, melihat yang baik, tercermin dari telinganya, mendengar yang baik, tercermin dari langkah kakinya, melangkah yang baik, tercermin dari tangannya, memegang, meraba yang baik-baik. Itu gambaran yang ketiga. Pasti seperti itu tuh. Tapi lalat, ketika dia makan yang kotor, yang jorok, maka yang dikeluarkan dari tubuhnya apa ya? Yang kotor juga, yaitu kuman. Sehingga kalau ada makanan dihinggapi sama lalat, apa yang terjadi? Makanan itu kalau kebanyakan dihinggapi lalat, kita makan sakit perut, membawa penyakit. Itulah gambaran orang yang jahat akhlaknya. Dia mendatangi tempat yang jorok, yang tidak baik, makanan minumannya, sandang pangan papannya dia tidak jaga. Lalu apa yang terjadi? Mulutnya kotor bicaranya, pandangannya kotor, telinganya kotor, langkah kakinya, tangannya, semuanya kotor. Dari mana kotoran mulut, telinga, hidung, tangan, kaki tadi? Dari hati yang kotor tadi. Nggak mungkin ucapannya kotor, hatinya baik, nggak mungkin. Kenapa? Al-zahir mir'atul batin. Yang zahir itu adalah menunjukkan cerminan apa yang ada di dalam hati tadi. 3 sudah.
Yang keempat, tawon itu patuh, taat, dan bergotong royong. Dia patuh dan taat dengan pimpinannya. Makanya kalau kita lihat tawon itu pasti ada ratunya, pasti ada ratunya. Bagi tugas dia. Ada yang ratu, ada yang menjaga ratu, ada yang membuat sarang, ada yang mengawini ratu, macam-macam itu. Tawon tadi bekerja sama, saling menjaga. Itulah orang beriman. Itulah orang yang baik. Dia akan menjaga bukan hanya dirinya, tapi keluarganya, tapi temannya. Kalau seandainya acuh tah acuh, itu tidak baik. Tapi bagi si lalat, coba lihat, lalat itu adalah binatang yang bergerombol dan dia memikirkan masing-masing dirinya. Memang berkelompok dia, tapi dia tidak saling bantu-membantu, dia saling memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada yang patuh, tidak ada pimpinannya. Amburadul lalat tadi itu. Itu lalat, sifat yang keempat jelek. Artinya orang yang buruk hatinya, yang buruk akhlaknya, itu biasanya acuh tak acuh, yang dia pikirkan dirinya sendiri. Yang lebih parah jangankan orang lain, dirinya saja dia nggak mengerti. Lah buktinya dia menjerumuskan dirinya dalam kemaksiatan. Itu gambaran yang keempat. Yang kelima, tawon itu adalah binatang yang membela. Dia bukan hanya menjaga tapi membela. Coba kalau ada satu tawon aja yang disakiti, kira-kira nang lainnya umpatan atau berdiaman? Umpatan apa? Umpat menyebu. Satu kita katik tawon tuh, dong, habis satu kampung turun semuanya. Begitulah orang beriman. Apabila ada satu yang disakiti, apabila ada satu yang terzalimi, apabila ada satu yang mendapatkan kesusahan, mereka selalu bergotong royong membantu. Tapi sebaliknya si lalat yang kelima apa? Dia tidak pernah nolong temannya. Temannya mau dipukul sama orang, temannya mau mati, mau hidup, acuh tak acuh. Dia tidak pernah menolong temannya. Dia tidak menjaga dan juga tidak menolong. Nah, oleh karena itu kita orang beriman mesti memilih sifat yang baik tadi. 5 dari sifat tawon. Mendatangi tempat yang baik, makan minum dan memperhatikan sandang pangan papan kita yang halal, mengeluarkan yang baik-baik, mulut, tangan, kaki itu yang baik-baik semuanya. Kemudian kita harus saling tolong menolong, ya, saling bantu membantu. Dan yang kelima, apabila ada yang terzalimi, apabila ada yang tersakiti, apabila diganggu orang Islam saudaranya, maka datang untuk menolong. Jangan memiliki sifat 5 dari lalat tadi. Mendatangi yang jorok, makanannya nggak diatur halal haramnya, kemudian ucapannya, tingkah lakunya sembrono, yang keempat masa bodoh, dan yang kelima tidak pernah menolong orang lain, yang dia pikirkan dirinya sendiri. Nah, itulah gambaran orang-orang yang baik dan orang yang buruk. Semoga di bulan Syawal yang baik ini Allah merubah kita punya sifat, punya akhlak, punya adab lebih baik lagi daripada sebelumnya,
dan kita mengikuti akhlak dan adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.